Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini di sore hari saya sudah masak. Terus ini saya biasa ya Bunda, sebelum buka puasa saya sempatkan untuk nyetrika baju Bunda biar nggak numpuk ya. Kalau pagi itu rasanya kalau nyetrika itu panas ya Bunda. Ini saya nyetrikanya di kamar belakang ya, biar nggak gerah gitu Bunda, karena di bawah AC persis. Nah ini saya nyetrika baju cucian tadi pagi ya Bunda. Ini saya setrika sekalian biar nggak numpuk. Sambil saya beraktivitas, saya mau sharing sedikit Bunda. Ekonomi sekarang itu sedang sulit ya. Ibu-ibu tuh wajib terapkan budgeting 50-30-20 ya Bunda, supaya keuangan keluarga aman. Pakai rumus 50-20-30 ya, yaitu biaya sehari-hari 50%, simpanan 30%, terus dana untuk keinginan 20% ya Bunda. Meskipun prakteknya itu pasti berat Bunda, tapi sebaiknya biaya sehari-hari itu jangan sampai melebihi simpanan ya Bunda. Namanya uang kalau melebihi simpanan dan keinginan, pasti kita akan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Sebuah keluarga itu harus menentukan lebih dulu apa yang menjadi tujuan utama keluarga ya. Mungkin ada yang fokus untuk mewujudkan rumah tinggal dulu atau kendaraan dulu, dan ada yang memprioritaskan dana pendidikan anak ya. Jadi mana yang mau diprioritaskan dahulu ya. Dan ini harus kesepakatan dengan pasangan. Pahami juga kesukaan masing-masing. Di situ kita itu bikin prioritas ya saat membuat kesepakatan ya Bunda. Terapkan 4P ya Bunda. Untuk lebih mudah mewujudkan rencana itu kita menggunakan rumus 4P agar pengeluaran keuangan keluarga itu seimbang dengan investasi keluarga ya. P yang pertama yaitu prioritaskan pengeluaran yang pasti seperti uang sekolah anak, listrik, transportasi, dan lain-lain ya. Pastikan punya dana darurat supaya tidak kaget dan bisa mengantisipasi ya. Kalau ada kebutuhan yang mendadak gitu ya. Proteksi, pelindungan diri dan keluarga melalui asuransi kesehatan atau jiwa atau kendaraan. Itu menjadi instrumen proteksi yang penting ya Bunda. Perkaya keluarga dan penghasilan yang dipunyai, bisa perkaya diri dengan menabung atau investasi ya Bunda. Sayangnya kadang ada dua kesalahan ibu-ibu ini, sehingga rumus 50-30-20 itu dan 4P itu sulit diterapkan ya Bunda. Dua kesalahan ini adalah tidak mencatat pengeluaran dan suka melakukan FOMO Bunda, atau rasa takut ketinggalan tren gitu, seperti ikut-ikutan beli barang branded atau jalan-jalan ya. Makanya ibu-ibu itu harus mencatat pengeluaran bulanan, jangan dicatat di kepala saja ya Bunda. Ibu-ibu juga jangan suka FOMO. Kalau ada uang itu ya gak apa-apa ya melakukan atau membeli sesuatu, tapi jangan terlalu berlebihan ya Bunda. Apa-apa ikut-ikutan gitu, orang beli ini ikut beli, orang pakai ini ikut pakai, jadinya kan uangnya terpakai mubazir gitu ya Bunda. Untuk meningkatkan budget, kita itu memberi saran ya, bisa berjalan dengan menambahkan penghasilan atau penghematan pengeluaran ya. Melakukan penghematan bisa dengan menghemat listrik, biaya transportasi, atau menghemat makanan ya. Apabila sampah terbesar adalah sampah berasal dari makanan busuk, ini dari penghematan ini bisa menabung atau untuk menginvestasi ya. Jadi kita itu beli makanan jangan berlebihan untuk menghemat ya Bunda. Untuk menghemat makanan dan mencegah membuang makanan ya Bunda, baiknya kita berbelanja atau masak seperlunya saja ya, jangan berlebihan. Nanti yang ada kita buang-buang
makanan ya, kan sayang gitu ya Bunda. Nah, untuk menanggulangi supaya nggak ada sampah makanan, bisa disimpan di dalam kulkas dengan cara mungkin kita simpan di box-box gitu ya Bunda. Kita simpan sayuran biar tidak cepat busuk. Terusan daging dimasukkan di freezer, sebelum dimasukkan freezer dicuci terlebih dahulu biar awet ya Bunda. Yang namanya makanan atau bahan pokok lainnya ya yang mudah busuk gitu Bunda, kalau kita nyimpennya nggak bagus, nggak baik gitu, itu cepat busuk dan pastinya akan buat kita jadi tambah boros ya Bunda, bukan tambah hemat ya. Jadi yang pasti kita itu harus bisa menghemat dengan cara kita sendiri ya Bunda. Kalau menerapkan 50 30 20 nggak bisa juga ya Bunda. Ya sudah, kita terapkan saja mungkin budgeting harian ya. Kita belanja sehari-hari gitu Bunda, nggak usah kayak saya kan kadang 1 minggu sekali. Kalau bulan puasa ini memang saya belanjanya 3 hari sekali ya Bunda. Jadi nanti kita bisa mengira-ngira pengeluaran makanan itu 1 harinya berapa, terus untuk saving berapa gitu ya, untuk keperluan keinginan kita gitu berapa gitu Bunda. Jadi jangan sampai kita itu makannya juga melebihi batas dari yang kita mampu ya Bunda. Kalau makannya ya kita itu namanya manusia itu ya makan sederhana mungkin ya, nggak usah berlebihan ya Bunda. Kadang kita itu buang-buang makanan ya, sayang sekali ya. Makanya belanja seperlunya saja, jangan berlebihan. Nanti yang ada malahan mubazir, dibuang gitu ya. Terus untuk tabungan 30% itu Bunda dari pendapatan kita ya, entah itu pendapatan bulanan, harian atau mingguan, itu pastikan sisihkan 30% ya Bunda. Kalau memang tidak bisa karena memang mungkin kebutuhannya sangat banyak sekali gitu ya Bunda, kita bisa sisihkan 10% saja deh, nggak apa-apa ya. Kalau keinginan 5% saja kayak gitu Bunda. Jadi kita lebih mementingkan kebutuhan yang prioritas dulu ya, kebutuhan sehari-hari kita, terutama untuk makan ya, karena makan itu adalah kelangsungan hidup ya Bunda. Jangan makan itu harus mewah-mewah ya Bunda, karena pada dasarnya makanan itu adalah untuk kelangsungan hidup kita ya Bunda. Jadi makan yang penting 4 sehat 5 sempurna ya. Tahu tempe saja itu sudah bagus ya Bunda. Kalau tidak bisa membeli protein hewani, belilah tahu tempe, nggak apa-apa ya. Karena namanya juga kan pemasukan orang itu kan beda-beda ya Bunda. Mungkin saya bisa beli perikanan, ayam gitu ya. Kadang kan ada orang yang memang kebutuhannya itu jauh lebih banyak ya, untuk makan saja kadang susah gitu. Nggak apa-apa Bunda, jangan berkecil hati ya. Makan tahu tempe, sayuran itu juga sangat bagus ya Bunda. Itu menu pendamping yang memang seharusnya ada dalam menu setiap harinya ya, tahu tempe, karena itu juga termasuk protein ya Bunda. Minimal ya beli telur lah ya Bunda gitu, nggak apa-apa. Namanya juga kan kebutuhan orang itu berbeda-beda ya Bunda. Banyak di luar sana juga masih ibaratnya untuk makan saja susah gitu ya, apalagi untuk menabung. Kadang kan ada yang seperti itu ya. Kalau ya kita melihatnya orang di bawah kita saja ya Bunda. Jadi kalau mungkin rumus yang saya berikan ini untuk sharing ini mungkin sulit untuk mereka yang pemasukannya memang tidak tetap ya Bunda, tapi setidaknya untuk kebutuhan sehari-hari semua tercukupi ya Bunda, karena memang kita harus hidup sehat ya Bunda. Kalau hidup sehat, makan apa saja pasti enak ya. Nah, ini tadi saya sudah selesai nyetrikannya ya Bunda. Ini saya siap-siap mau buka puasa ya. Mbak Ara juga udah mau mandi, saya juga mau mandi ya Bunda. Ini kalau bulan puasa ini mandinya sore Bunda. Kalau sudah pekerjaannya semua selesai baru mandi ya. Nah, terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang kurang berkenan
atau pengucapan kata saya yang salah gitu, penyampaiannya juga salah ya Bunda, karena kadang pikiran saya juga nggak sama dengan pikiran Bunda-bunda ya. Terima kasih Bunda, tetap semangat puasanya, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.